1 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Di situ menceritakan bagaimana ketika Daud setelah menjadi raja, maka orang Filistin menyerang Daud. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan, "Akankah saya melawan mereka?" Dan Tuhan menjawab, "Lawan mereka." Dan kedua kalinya orang Filistin itu datang kembali dan akan menyerang Daud. Daud pun kembali bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, "Jangan menyerang, tetapi buatlah suatu barisan lingkaran." Maka Daud pun mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dan di situ dia mengalami kemenangan besar. Di tempat itu, di mana tempat itu dinamakan dengan Baal Perafim, yang artinya Allah menerobos. Daud mengambil makna yang penting di tempat itu, di mana Daud memenangkan pertempuran. Maka Daud memberikan makna di tempat itu, yaitu bahwa Allah adalah Tuhan yang menerobos. Di tahun baru 2026, marilah kita memulai segala sesuatunya dengan kita bertanya kepada Tuhan. Apapun itu, kita lebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan Tuhan, atau kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Di tahun baru ini mungkin kita terkadang sudah merasa lelah melihat orang-orang sekitar kita, karena Alkitab berkata juga bahwa musuh terbesar kita adalah orang-orang terdekat kita. Tetapi ada firman Tuhan lain yang berkata bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh di udara, yang artinya bahwa orang-orang sekitar kita bukanlah musuh kita, tetapi karakternya, kebiasaan buruknya. Mungkin orang-orang yang kita cintai, kita sudah capek, sudah lelah menghadapi, sampai kita menganggap mereka musuh. Nah, sekarang sudah saatnya kita memperhadapkan orang-orang sekitar kita. Kita perhadapkan, kita bawa kepada Tuhan. Kita datang di bawah kaki Tuhan untuk menghadapkan orang-orang yang kita cintai, yang memiliki karakter. Haleluya. Maka percayalah, ketika kita datang di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan yang menerobos, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang membereskan dengan caranya yang ajaib. Sampai di sini saja firman Tuhan mengawali tahun baru. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Jangan kita terus memakai logika kita, jangan kita terus pakai standar dunia, pakai realita, karena kita tidak akan pernah berhasil, karena sesungguhnya kita tidak bisa merubah manusia. Oleh sebab itu, mari kita datang di bawah kaki Tuhan, kita memperhadapkan segala sesuatunya, khususnya orang-orang yang kita cintai, yang memiliki karakter yang kurang baik. Kita perhadapkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerobos, Tuhan akan menyelesaikan, dan Tuhan akan bertindak. Dan kita akan melihat akan ada perubahan di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Oke, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.